Udah berapa lama kalian menjadi konten kreator, teman-teman? Apakah kalian udah ngerti apa itu tab reel, kemudian apa itu tab beranda, kemudian apa itu profil Anda, kemudian apa itu lainnya? Ini adalah sumber trafik yang muncul ketika konten kalian itu diposting di Facebook, teman-teman. Apakah ini ada pengaruhnya untuk perkembangan konten kita? Apakah ini ada pengaruhnya untuk perkembangan akun kita? Tentunya jelas, teman-teman. Trafik yang masuk kepada akun kalian itu akan menjadi penentu konten kalian itu selalu direkomendasikan, mendapatkan distribusi dan jangkauannya itu luas, teman-teman. Tapi nggak semua para konten kreator itu mau tahu tentang hal ini. Tapi ya gitu, para konten kreator pemula itu kadang nggak peduli ini, dan mereka tuh nggak mau cari tahu maksudnya apa. Kalau hasilnya yang nomor satu misalkan tab beranda itu harus bagaimana. Kalau kalian belum tahu hal ini, teman-teman, pantas saja akun kalian itu susah berkembang. Kenapa? Karena di Facebook itu sudah memberikan data secara real kepada kalian, teman-teman. Dulu itu nggak ada ini, teman-teman. Traffic itu dulunya nggak ada, cuman baru-baru ini tahun 2025 ini udah ada itu tab reel ya. Meta sudah mendukung penuh terhadap para konten kreatornya, teman-teman. Terbukti dengan adanya ini ya. Jadi kita itu sebagai konten kreator jangan tabu, bener, teman-teman. Jadi kita itu harus tahu. Kita mulai dari kabar beranda dulu ya. Nah, kabar beranda ini, teman-teman, adalah ketika kalian baru posting konten dan konten Anda itu nanti didistribusikan kepada siapa? Kepada teman Anda, pengikut Anda. Kabar beranda itu seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kalian itu buka Facebook, kemudian kalian scroll itu kan pastinya kan ada reel, kemudian ada foto yang muncul di sini ya. Ini kabar beranda, teman-teman. Biasanya oleh Facebook itu ini akan direkomendasikan ketika kalian itu memposting konten setelah 1 sampai 6 jam, konten kalian itu bakalan masuk di beranda. Nah, dari hasil beranda itu nanti bakalan keluar sebuah hasil yang akan menjadi penentu konten kalian itu terus direkomendasikan dan tidak, teman-teman. Apakah kabar beranda itu penting? Jawabannya nanti di belakang, teman-teman, karena nanti ada korelasinya dari semua sumber trafik ini, teman-teman ya. Berikutnya yang kedua itu ada tab reel. Seperti yang kita ketahui semua sekarang, teman-teman, bahwasanya semua konten video itu baik vertikal, baik horizontal, baik video panjang atau video pendek, itu semuanya sekarang disatukan menjadi tab reel ya. Disatukan menjadi konten reel. Ya, tujuannya itu biar mudah menganalisisnya, teman-teman. Ini khusus untuk konten video, teman-teman ya. Jadi kalau konten foto itu nggak bakal masuk di sini. Jadi kalau kalian itu konten utamanya adalah konten video, maka bisa jadi nanti tab reel ini akan menjadi di nomor 1. Tapi kalau kalian sering posting foto dan juga posting video, maka bisa jadi nanti tab reel ini di nomor 2, teman-teman. Dari keduanya ini, mana yang lebih bagus antara tab reel dan juga kabar beranda untuk efek akun kita? Kalau kalian ingin tahu lebih bagus yang mana antara tab beranda dan juga tab reel ini, teman-teman, maka kalian itu harus tahu dulu seberapa sering kalian posting konten, teman-teman. Dan di sini ini adalah cara untuk mengukur kalian sering posting dan tidak. Jadi rekomendasi itu mempengaruhi dari situ, teman-teman, dari postingnya. Kalau di kabar beranda itu sifatnya umum ya, konten apapun bisa masuk di kabar beranda, foto, teks, dan video, teman-teman. Jadi semuanya bisa masuk ke sana. Tapi kalau untuk tab reel ini khusus untuk video aja, teman-teman. Kalau kalian mau fokus ke jangkauan, maka kabar beranda itu lebih bagus, teman-teman. Contohnya kalau kalian posting foto, posting teks gitu ya. Sebenarnya posting video juga bisa di situ, teman-teman ya. Itu kehebatannya kalau di tab beranda itu di nomor 1, teman-teman. Jadi bagus banget, udah ada rekomendasi yang masuk oleh algoritma Meta itu kepada akun kalian. Jangan mengaku konten kreator Facebook Pro jika kalian itu belum tahu apa itu tayangan, apa itu jangkauan, dan apa itu impresi. Nah, di postingan ini saya akan jelaskan kepada kalian apa maksud dari 3 hal itu, teman-teman. Dari 3 hal itu, teman-teman, ada korelasinya antara satu dengan kesatuannya. Dan untuk melihat akun itu bisa berkembang atau enggak, kalian bisa menilai dari 3 hal tersebut, teman-teman. Dan itu masih banyak para konten kreator Facebook Pro pemula itu belum tahu, teman-teman. Kadang mereka cuman ya posting gitu aja, tapi mereka nggak pernah menganalisis sedalam ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu jika kalian menemukan konten ini, silakan kalian save dulu konten ini, teman-teman, biar kalian nanti nggak lupa, atau kalian bagikan di beranda kalian, teman-teman. Setelah itu silakan kalian follow biar kalian itu tahu update terbaru tentang algoritma Meta di Facebook Pro ini dan bagaimana cara ngonten
konten yang benar dan strategi konten di Meta ini teman-teman. Dari 3 hal ini, mana yang lebih penting, mana yang lebih bagus, dan apa untungnya untuk akun kita jika salah satu dari 3 ini menampilkan angka-angka yang berbeda. Dan itu pastinya ada langkah-langkah tertentu yang harus kalian lakukan teman-teman. Dan jika kalian tahu dari 3 hal ini, kalian bisa mengetahui dan juga kalian bisa tahu cara kalian mengembangkan akun Facebook Pro kalian teman-teman. So jangan di skip konten ini, tonton sampai selesai biar kalian itu nggak nyesal di kemudian hari teman-teman. Pertama kita mulai dari jangkauan dulu teman-teman. Jangkauan adalah dimana konten kalian itu didistribusikan kepada orang lain teman-teman. Misalkan saya punya 3 akun teman-teman, dan ini akun pribadi saya yang memposting konten hari ini misalkan. Nah, jika posting ini lewat di beranda akun 1, akun 2, dan akun 3, ini namanya jangkauan teman-teman. Sampai di sini udah paham ya. Kalau tayangan ini teman-teman adalah orang yang menonton video kalian, dan orang itu kan dari 3 akun tadi teman-teman, akun yang satu ini bisa menonton video kalian lebih dari 1 kali, makanya kadang view atau tayangan itu lebih tinggi daripada jangkauan itu teman-teman. Dan pasti ini udah pasti sih, tayangan lebih tinggi dari jangkauan, itu udah pasti. Kemudian impresi itu adalah jumlah dimana konten kalian itu didistribusikan kepada orang-orang baru ataupun orang-orang yang sudah memfollow kalian. Misalkan dari 3 akun ini orang nonton video kalian atau tidak teman-teman, itu namanya didistribusikan. Ini kan konten saya tadi kan, jadi kalau konten saya itu lewat di beranda mereka, baik mereka nonton atau tidak dari 3-3-nya ini, berarti impresi itu nanti akan dihitung. Tapi masuk ke tayangan atau jangkauan itu belum tentu, karena jika orang itu nonton video kalian yang ini teman-teman, masuk di berandanya kemudian nonton, baru itu nanti bakalan masuk tayangan atau jangkauan. Tapi kalau mereka nggak nonton, dari 3 akun ini nggak nonton video kalian 3 detik aja teman-teman, berarti itu nggak masuk ke tayangan dan juga jangkauan teman-teman. Makanya impresi itu lebih tinggi dari tayangan, udah pasti, karena itu cara Facebook Pro atau Meta merekomendasikan konten kalian. Jadi konten kalian bagus dan tidaknya itu bisa dilihat dari distribusinya ini. Jika distribusinya ini tinggi, malahan anggaplah 30% dari jumlah view kalian, maka itu sangat bagus sekali untuk akun kalian itu dikembangkan, dan itu merupakan sinyal untuk algoritma Facebook agar konten kalian itu bisa direkomendasikan. Semakin tinggi impresinya itu semakin bagus teman-teman. Lalu dari 3-nya ini mana yang lebih penting? Yang lebih penting itu adalah jangkauan. Dan gimana cara untuk memperluas jangkauan? Itu banyak cara teman-teman. Kalau cuma impresi, kalian tinggal aktif posting aja setiap hari, konsisten satu konten, itu sudah impresinya pasti bagus teman-teman. Itu teman-teman ya. Dan silakan coba kalian cek akun kalian masing-masing, terutama di bagian satu konten kalian cek apa yang lebih tinggi dan apa hasilnya, nanti kalian silakan tinggalkan komentar di sini teman-teman. Silakan cek di akun kalian teman-teman, di bagian ini apa yang lebih tinggi di antara akun kalian. Jangan lupa kalian ganti dulu di bagian 7 hari terakhir teman-teman, karena itu sangat penting sekali untuk kemajuan akun kalian di tiap minggunya teman-teman. Mungkin di antara kalian itu nggak ngerti ya, dan bahkan kalian itu menganggap bahwa ini merupakan hal yang bagus untuk akun kalian tanpa kalian tahu bagaimana strategi untuk menerapkannya di akun kalian. Saya ambil contoh dengan kombinasi hasil seperti ini dalam waktu 7 hari teman-teman. Nanti silakan kalian sesuaikan di akun kalian masing-masing dengan menggunakan panduan ini. Nah, di bagian ini teman-teman terlihat bahwasanya foto itu lebih tinggi bukan? Sementara konten video itu sangat rendah sekali teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus selalu bikin konten foto? Apakah kita harus bikin durasi kecil semua seperti itu? Tidak teman-teman. Ya, makanya kalian perlu tonton video ini sampai selesai. Ini sebenarnya teman-teman merupakan informasi dari Facebook Pro, bukan tindak lanjut yang harus kalian lakukan, bukan rekomendasi dari Meta yang harus kalian lakukan. Kenapa hasil itu bisa terjadi? Itu cara kalian mengelola akun kalian. Jadi Facebook Pro itu memberikan informasi kepada kalian bahwasanya itu adalah format konten terbaik di akun kalian. Nah, dalam tahap ini teman-teman, bukan Facebook Pro menganjurkan kalian bikin foto, tidak.
Kenapa? Karena yang ngelola akun itu adalah kalian. Jadi Facebook Pro itu memberikan informasi kepada kalian. Sementara kalau kalian tetap ikutin informasi yang diberikan Facebook itu, teman-teman, contohnya misalkan foto ini ya, maka alamat konten real kalian itu nanti nggak bakalan naik, teman-teman. Kenapa? Ya karena kalian udah mengikuti informasi itu dan menganggap itu bahwasanya informasi yang direkomendasikan oleh Facebook kepada kalian. Tidak. Padahal itu adalah informasi hasil dari kalian mengelola akun kalian. Oleh Meta itu diberikan informasi seperti itu gitu. Nah, kalau konten kalian itu konten foto misalkan, ya bagus teman-teman. Tapi kalau kalian mau fokus ke konten real, ya jangan. Itu merupakan jebakan juga buat kalian, ya kan? Berikutnya di bagian video. Nah, kalau konten saya itu kan rata-rata durasinya ya 3 menit ke atas lah ya. Kemudian keluarlah sebuah kesimpulan 15 ini teman-teman sampai 30. Ini hasil selama 7 hari. Apakah saya harus bikin konten berdurasi 15 detik sampai 30 detik? Tidak. Lalu bagaimana strateginya untuk memanfaatkan ini? Maka saya itu harus menggunakan konten ringan berdurasi 15 detik sampai 30 detik. Itu dalam waktu tertentu, bukan semuanya ya, bukan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau milik akun kalian itu sudah ada angka seperti ini gitu, maka jangan bikin konten yang sesuai dengan ini semua, enggak gitu. Gimana strateginya? Strateginya itu kalian bisa menggunakan konten berdurasi yang direkomendasikan ini jadi konten ringan, teman-teman. Paham ya? Nah, di sini yang saya katakan konten ringan itu sangat penting untuk menjangkau audiens yang sangat jauh. Paham di sini ya? Ini patokannya kalau kalian mau bikin konten ringan, videonya teman-teman ya, durasinya gitu maksudnya. Lalu bagaimana strategi berikutnya Kak agar akun kita itu tetap berkembang? Oke, kalau kalian itu mau tetap fokus ke konten real, maka kalian itu kurangi posting foto. Lebih banyak kalian harus memposting konten real. Di mana? Yaitu kalian memainkan konten ringan tadi. Contohnya misalkan konten kalian itu durasinya 16 detik atau 15 detik setiap hari ya kan. Maka kalian itu kombinasikan video paginya itu kalian menggunakan 6 detik, sorenya itu kalian menggunakan 11 detik itu. Nah, cara penggunaannya enggak tiap hari, tapi kalian pisah per 3 hari. Misalkan hari Senin kalian gunakan cara seperti itu, pagi 6 detik, kemudian malam 11 detik. Berarti nanti kalian bisa gunakan lagi konten seperti itu di hari Kamisnya. Udah jeda 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, baru Kamis kalian menggunakan konten kecil itu lagi atau konten ringan namanya teman-teman. Nah, paham ya? Nah, baru kalau udah seperti itu jadinya nanti hasil setelah 7 hari oleh Meta itu akan diberikan informasi lagi berupa seperti ini teman-teman. Paham ya? Jadi jangan asal memutuskan sesuatu kalau kalian belum tahu. Itu nanti efeknya akan kembali kepada akun kalian teman-teman. Itu cara kalian mengelola akun kalian. Kalian harus bisa membaca terhadap dashboard kalian sendiri. Jadi saya di sini itu cuma sebagai pemandu buat kalian gitu. Biar tidak salah arah gitu ya. Lalu gimana orang yang posting tiap hari itu pakai foto semua Kak? Ya udah biarkan. Berarti mereka nggak mau ngelola akunnya dengan benar. Mungkin sekarang itu naik ya, tapi nanti lihat berikut-berikutnya. Di sini saya mengajarkan bukan seperti apa kalian cepat viral, cepat FYP, enggak. Tapi saya itu mengajarkan gimana kalian itu memanajemen akun kalian agar akun kalian itu stabil dan bisa digunakan untuk sepanjang masa, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar, teman-teman. Pastinya kalian penasaran banget ya seperti apa hasilnya ketika menggunakan konten ringan, teman-teman. Nah, oke, biar kalian nggak penasaran, teman-teman, saya akan kasih tahu seperti apa traffic dan efeknya kepada akun kita, seperti apa konten ringan itu, teman-teman. Nah, di video berikut, teman-teman, saya kasih tahu kepada kalian hasil perjalanan konten ringan itu untuk menuju perkembangan akun kita ke depannya. Nah, ini yang disebut dengan strategi atau memanajemen akun kita biar kita itu bukan bekerja untuk konten, tapi konten lah nanti yang akan bekerja untuk kita, teman-teman. Nah, oleh karena itu silakan simak video ini sampai selesai, teman-teman, biar kalian itu nggak gagal paham dan biar kalian itu tahu seperti apa kalian mengelola akun kalian dan bagaimana cara kalian membuat konten ringan itu.
Ini hasilnya teman-teman setelah saya 2 minggu memposting konten ringan ya, karena konten ringan itu cocok kalau kita gunakan itu di waktu-waktu yang tepat, contohnya seperti di hari Sabtu dan Minggu teman-teman. Tapi target kita itu teman-teman bukan pada hari itu ataupun bukan pada minggu itu, akan tetapi waktunya adalah di minggu-minggu berikutnya dan seterusnya gitu loh. Nah, kalau kita perhatikan waktu baru-baru saya memposting konten saya ini, terutama di 4 jam pertama ini, itu view-nya di 600-an teman-teman. Kemudian di satu hari itu view-nya cuma 3000 standar ya. Itu udah rata-rata di akun saya ya kan. Kemudian setelah 3 hari konten saya ini masih di 5000. Nah, baru di 7 hari terakhir teman-teman, di bagian 7 hari konten saya sudah mulai naik. Di sini ada 12.000 penayangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di minggu berikutnya saya itu memposting konten ringan lagi yang mirip-mirip dengan ini gitu loh. Makanya untuk konten ringan itu jangan terlalu banyak variasi kontennya. Konten ringan itu kalau minggu pertama itu misalkan dengan suara, ya udah fokus aja dengan suara kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di triggernya itu bisa diketahuinya itu di minggu berikutnya teman-teman. Jadi kita itu memberitahukan kepada algoritma Meta bahwa konten ini adalah konten ringan dan itu adalah variasi konten yang memang dianjurkan oleh Facebook Pro teman-teman. Jadi yang dimaksud variasi konten itu ya seperti ini gitu loh. Kalian bisa menggunakan variasi konten kalau kalian itu sudah satu nice. Tapi kalau kalian belum satu nice, kalian belum bisa melakukan variasi konten. Barulah beredar di edukator itu, wah gak ada Meta itu menganjurkan bikin satu konten satu niche. Wah gak ada Meta itu harus menganjurkan bikin konten real terus. Wah gak ada Meta itu menganjurkan konten tidak random. Ya kayak gitu, karena udah salah penafsiran, iya kan. Karena dalam satu niche itu banyak sekali model konten teman-teman, banyak sekali variasi kontennya gitu loh ya. Paham teman-teman ya? Oke, baru di minggu ketiga atau di minggu terakhir di bulan November ini teman-teman, lihat itu semakin naik loh. Kenapa? Karena untuk konten ringan itu targetnya bukan pada bulan itu. Nah, itulah yang saya maksudkan, konten bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk konten. Kalau seperti ini teman-teman, semua konten kita itu hidup di Facebook Pro. Kalau kalian menggunakan konten random, sudah diposting rame kemudian mati, ya udah selesai pada saat itu gitu loh ya. Gitu ya, itu tujuannya kalian itu menggunakan konten menggunakan konten ringan seperti itu teman-teman.